Baru-baru ini kasus asusila semakin marak terjadi di dunia pendakian, dan hal seperti ini sangat disayangkan untuk terus terulang di kemudian hari. Dampak yang dirasakan berbagai macam, bahkan sampai hal-hal yang terjadi di luar batas nalar manusia itu sendiri bisa terjadi. Di pertengahan dia tidur, itu si B masuk ke dalam tenda itu. Itu kan tenda kapasitas 2. Akhirnya desek-desekan lah di situ. Nah terus awalnya dipeluk dulu tuh. Iya. Nah cuma pas dia mulai ngelawan itu, pas dia mau dicium. Semenyeramkan itukah? Waktu itu gue lupa dia pakai bahasa Sunda kalau nggak salah dia ngomong. Jadi intinya tuh gini, dia cuma bilang kalau nggak ada gua, si Ririn ini itu udah nggak ada. Selamat malam Bang Indra. Malam Bang Mangi. Alhamdulillah sampai juga nih. Berapa kali? Dari mana lu, Indra? Dari tadi gue di Oke Indra, kita mode serius aja dulu kali ini. Iya, Ini karena nih ceritanya keren banget sih nih. Gue udah denger tadi di bawah dan ternyata semua kejadian yang lu alami dan rekan pendakian lu ini ada salah satu dari ketua panitia sempat melakukan hal yang negatif nih ya, dalam segi hampir mesum ya, hampir mesum nih. Sebenarnya udah termasuk mesum juga gitu. Oh gitu? Iya. Karena kan mesum itu nggak identik dengan gini ya. gitu kan. Oke. Meraba apalagi itu udah termasuk mesum juga. Iya. Nah itu bener Indra kayak gitu? Bener. Nah yang lebih gokilnya lagi, ini banyak banget kejanggalan-kejanggalannya setelah kejadian itu. Bahkan sebelum kejadian udah seperti itu. kejadian. Banyak kejanggalan. Banyak dari sebelum naik. Dan sempat diperingatkan sama sosok kakek-kakek yang lu temui di base camp nih. Iya. Nah, pasti teman-teman semua bakal penasaran nih sama sosok kakek-kakek tersebut yang dimaksud sama Bang Indra pada malam kali ini. Oke. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga nih di follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor bisa juga langsung DM aja ke Instagram kita di besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Sebelum gua ini open trip ya sebenarnya. Oke. Ini kan open trip. Jadi sebelum open trip itu, gua sebelumnya tuh ikut pendakian bersama bareng sama panitianya nih. Nah, kemudian sebulan kemudian nih, dia tuh bikin open trip. Ya udah gue ikut lah, daftar nih jadi peserta gitu. Nah, sebelum gua ikut open trip ini, jadi gua punya salah satu temen di majelis lah pengajian gitu. Gue main lah ke rumahnya gitu. Jadi waktu itu kan ini gue berangkat hari Jumat ya, biasa pendakian. Nah gue tuh hari Rabu atau Kamis gitu, gue main ke rumah teman gue. Nah ngobrol-ngobrol lah, ngopi-ngopi biasa. Nah terus teman gue tuh kayak punya firasat gak enak sebenarnya sama gue. Awalnya emang gue sempat bilang sih gue mau naik ke Ciremai nanti hari Jumat, berangkat Jumat malam. Terus teman gue bilang, kok gue kayak punya firasat kagak enak ya sama lu, dia bilang gitu. Jadi teman gue ini memang dia punya apa ya, bisa dibilang punya kebatinan gitulah. Oke, iya. Ya udah akhirnya ya udahlah Bang, doain aja gitu, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nah singkat cerita akhirnya tibalah nih di malam Sabtu ya, hari Jumat. Berangkatlah gue ini ngumpul di salah satu di stasiun Bekasi.
Gue ngumpul di stasiun Bekasi, di situ ngumpul lah peserta-peserta semua. Nah di situ pesertanya itu ada yang dari Bali, dari Jogja, Semarang, campur lah gitu. Dan di situ gue juga baru kenal lah satu sama lain dengan pesertanya. Tapi kalau dengan panitianya, karena gue udah pernah naik bareng sebelumnya, jadi sedikit banyaknya kenal lah gitu. Udah tuh singkat cerita, akhirnya naiklah kita nih di kendaraan berangkat. Berangkat itu sekitar jam 9-an. Jam 9 malam berangkat. Nah kebetulan gue duduk sama salah satu temen yang sebelumnya naik bareng sama gue. Dan dia ini jadi peserta juga gitu. Cuma karena gue sebelumnya udah pernah naik sama mereka, akhirnya gue dikasih tugas juga nih. Jadi ini kan total 25 orang nih, 25 orang. Nah itu dipecah-pecah lagi per 5 orang. Nah di situ ada ketua kelompoknya lah bahasanya gitu. Nah gue sama teman gue ini sebut aja Wahyu ya gitu. Nah sama Wahyu ini sama-sama ketua kelompok lah gitu. Gue duduk bareng sama dia di kendaraan. Pas di pertengahan jalan, tiba-tiba teman gue yang gue bilang tadi punya kebatinan itu dia WA gue. Dia bilang gini, Dra, udah berangkat? Udah bang, gitu. Oh ya udah, hati-hati. Boleh nanya nggak? Dia bilang gitu. Di situ ada orang Bali, dia bilang gitu kan. Wah saya nggak tahu tuh, bilang gitu kan, karena kan gue belum kenal gitu. Akhirnya gue sempat nanya lah sama si Wahyu ini, Mas emang ada peserta dari Bali? Ada tuh yang duduk di depan samping supir gitu. Oh, terus gue balas lagi tuh, ada bang, emang ada apa? Nah teman gue tuh ngebatin, dia ngelihat ada leak. Leak? Ya. Jadi si leak ini tuh bisa dibilang mungkin yang ngejagain si peserta itu. Oke. Makanya dia bilang di situ ada yang dari Bali, dia bilang gitu. Nah setelah gue konfirmasi, gue tanya, ternyata bener ada. Nah terus gue bilang, ini nggak apa-apa nih bang, ada yang, ya gue mikirnya dia bawa jimat atau bawa apa gitu kan ya. Ini nggak apa-apa nih bang, kayak begini. Nggak apa-apa Andra, tenang, nanti saya doain lah dari sini, dia bilang. Udah tuh bang, berangkat, akhirnya sampailah kita di base camp Palutungan. Waktu itu gue naik lewat Palutungan. Sampai di base camp itu, pas kita turun tuh gerimis awalnya. Gerimis, akhirnya kita langsung ke base camp tuh. Kita istirahat lah segala macam kan. Nah pas istirahat itu, jadi di base camp ini kan ada yang indoor, ada yang outdoor tuh. Nah yang indoor ini udah penuh. Akhirnya kita semua 25 orang itu di outdoor tuh. Kayak aula gitu lah, tapi kan kebuka gitu. Cuma ada tembok, ya seginilah gitu. Nah di situ kan ada toiletnya tuh 3 gitu. Nah pas malam itu gue mau ke toilet ceritanya nih. Gue malam ke toilet. Nah di situ ada yang gue bilang peserta yang dari Bali itu lagi duduk di depan toilet, gitu. Terus gue tanya, Mbak, nggak ke toilet? Enggak mas, saya yang di sini aja. Gue pikir ini kan ada 3, yang tengah sama yang sebelah kanan dari gue itu kosong gitu. Ya udah, akhirnya gue mau masuk ke tengah, tapi banjir tuh toiletnya kan. Mungkin mampet lah gitu. Akhirnya gue ke sebelah kanan tuh pojok. Udah tuh gue pas di toilet itu, gue buang air, terus gue cuci muka gitu kan. Nah di toilet sebelah ini kedengeran banget itu jebur gitu. Namanya bawahnya banjir kan, terus kayak nyibak air dari bak gitu kan. Kedengeran banget lah gitu. Ya gue pikir, oh si mbak yang tadi nih masuk ke tengah gitu. Nah akhirnya pas gue udah selesai keluar, jadi pintu toilet yang tengah itu kan kebuka, makanya gue bisa ngelihat airnya genang gitu kan. Pas gue keluar, nggak taunya di baknya itu ada kuntilanak lagi duduk. Nah ternyata yang orang dari Bali ini bisa dibilang tuh dia indigo lah. Makanya dia nggak mau masuk ke toilet itu karena dia tahu ada yang ngisi. Itu gue taunya pas gue keluar, ternyata dia di toilet yang pojok gitu. Dia keluar, kan gue sempat kaget gitu kan, gue ngeliat kayak begitulah. Terus gue tanya, Mbak kenapa tadi nggak masuk toilet? Akhirnya dia cerita lah gitu,
saya tahu mas, di tengah tuh ada gini. Oh, okay. Gitu. Nah gue di situ tadinya gue nggak tahu nih peserta itu bisa dibilang ada yang indigo lah kayak gitu. Gue nggak tahu awalnya karena kan gue emang belum kenal gitu. Dan di situ gue sempat berpikir, ini orang bisa ngelihat kayaknya nih gitu. Tapi gue ya udahlah biarin aja gitu. Nah akhirnya pas malam itu kita pada istirahat nih. Nah gue doang nggak nih pada saat itu. Gue bener-bener full nggak tidur. Jadi ada teman gue Diki dari Jogja. Dia tuh nyuruh gue tidur. Nah gue bukannya tidur, gue malah bikin kopi tuh. Gue ngopi. Terus gue duduk tuh di tembok aulanya lah gitu ya, gue duduk. Nah pas gue duduk itu kan yang lain pada tidur di bawah tuh, pada pakai SB gitu kan. Dan posisi pada saat itu hujan, itu kelihatan semua lah sama gue yang pada tidur si A, si B, si C gitu. Karena tidurnya kan acak-acakan lah gitu. Pas gue lagi ngopi itu ada kakek-kakek datang dari belakang gue. Dia cuma bilang begini, Dek, besok kamu naik tuh hati-hati, dia bilang gitu. Nah pakaiannya itu pakaian kayak petani lah. Gue pikir orang ini jam segini orang mau berkebun, gue pikir begitu awalnya. Cuma ya udah gue ngobrol tuh nggak lama, cuma kayak begitu doang. Nah cuma yang anehnya si Diki ini sempat bangun ngelihat gue ngobrol tapi sendiri tuh. Dan di situ yang gue anehnya lagi, si Diki ini bilang, lu tuh ngobrol lama Ndra, gue sampai tidur, gue settingin SB, gue buka lagi lu masih ngoceh sendirian. Nah padahal gue pada saat itu ya, si kakek ini tuh cuma bilang, Dek besok kamu mau naik gunung, hati-hati loh, dia bilang gitu. Nah gue di situ berpikir positifnya, hati-hati ya, namanya kita mau naik gunung ya pasti kita hati-hati lah. Gue bilang, iya Pak, terima kasih gitu. Ya besok saya mau naik sama teman-teman. Udah nggak lama tuh, cuma gitu doang. Tapi yang gue aneh tuh si Diki tuh bilang, lu tuh lama lu ngobrol. Lu ngobrol sama siapa emang? Gue jelasin, ngobrol sama ini kakek-kakek tadi datang dari belakang gitu. Nah pas pagi barulah tuh kelihatan, ternyata belakang gue tuh gundukan tanah gede. Dan nggak mungkin banget orang bisa lewat dari situ. Iya. Nah gue tuh sempat mikir, ini apa gue bener ngobrol sama orang apa bukan gitu kan. Ya udah gue nggak pikirin lah pada saat itu. Nah pas pagi kita mau prepare, yang peserta dari Bali ini yang gue bilang, dia ngeluarin apa ya, kalau orang tahak tuh kan gitu ya. Tapi ini tahaknya tuh panjang, kayak orang teriak. Gue pikir masuk angin nih awalnya nih. Diolesin sama salah satu panitia, dikasih minyak angin lah gitu. Kita pikir kan namanya malam hujan gitu kan. Terus dibalurin, tapi dia masih kayak begitu. Wah, gue mikir nih kayaknya ada yang nggak beres nih gitu. Nah, ternyata si cewek ini tuh sensitif sama hal-hal yang kayak begitu. Jadi ketika ada katakanlah ada sosok ya kayak gitu, dia tuh langsung bereaksi. Reaksinya tuh langsung kayak gitu. Ya udah akhirnya dia cuma bilang udah nggak apa-apa. Dia ini kan berdua ya sama bisa dibilang bestinya lah gitu. Dari Bali itu dia berdua dan temennya ini ya sama-sama saling ngerti lah, saling paham gitu. Udah akhirnya pas kita jam 8:30 itu registrasi, terus dicek-cekin dulu kan sama ranger, barang bawaan diceklis semuanya. Udah tuh sekitar jam 9:30, jam 10-an lah berangkat nih kita nih. Berangkat. Nah ada salah satu peserta dari Semarang, Ririn namanya gitu kan. Itu dia awalnya tuh nggak dapat kelompok karena kelompok kita nih semuanya udah pas orangnya gitu kan. Nah akhirnya si panitianya ini nitipin lah ke gua, Ra masukin ke kelompok lu ya, dibilang gitu. Oh ya udah bang, nggak apa-apa, gua bilang gitu. Berangkatlah nih, gua kan biasa kalau jalan tuh gua di belakang ya, maksudnya biarin dah peserta jalan duluan walaupun gue juga peserta gitu kan. Jalan awalnya sih biasa aja, normal aja sampai di
pintu masuk tuh yang ada patung, biasalah normal. Terus kita di briefing lagi di pelataran gitu, di briefing udah tuh. Nah, estimasi kita itu sampai di pos Cigowong itu sekitar, estimasi ya, rencananya itu sekitar jam 2 lah paling lama. Tapi gue nyampe ke sana tuh jam 4. Itu saking lamanya perjalanan gue. Jadi di perjalanan itu ketika pas sampai di habitat lutung kalau nggak salah, kita ngebreak nih pas mau jalan. Nah si Ririn ini kakinya sakit, terus si Diki bilang, "Dra, anggota lu tuh sakit kakinya." Aduh, tadinya gue mau jalan duluan tuh gitu kan. Ya udah akhirnya gue temenin. Gue tanya kenapa kakinya, segala macem lah pokoknya. Dia bilang sakit nih, nggak bisa bangun, dia bilang gitu. Ya gue pikir awalnya kakinya sakit ini si Ririn ini karena kelamaan duduk, atau mungkin dia duduknya tuh ditekuk lah gitu kan, jadi kram. Nah di situ ada panitia tuh, itu bisa dibilang panitia inti lah gitu ya, mereka berpengalaman lah di pendakian. Nah akhirnya karena kita nunggu si Ririn ini kuat buat jalan, akhirnya kita terpaksa makan siang di situ nih. Makan siang di situ, tapi nggak ada yang makan nih, si Ririn ini disuruh makan nggak mau gitu. Nah kalau gue kan, ya gue pikir gue udah sarapan lah pagi gitu kan. Nah si Ririn nggak mau makan nih, panitia yang lain pada makan, ditawarin dia nggak mau. Ya udah akhirnya setelah selesai makan sempat santai-santai dulu lah, pokoknya lama lah si Ririn itu. Akhirnya kita paksa jalan pelan-pelan ya, walaupun jalannya pincang-pincang gitu kan, ngeluh sakit, berhenti istirahat, jalan tuh kita itu pas turunan yang ada kayak goa gitu deh kalau nggak salah, mulai rapet vegetasinya, ketemulah kita sama peserta yang dari Bali itu, yang perempuan itu. Nah yang gua aneh, begitu pas yang dari Bali ini ketemu sama si Ririn, itu dia langsung bereaksi kayak waktu di base camp, wah kayak gitu, kenceng banget. Nah di situ gue mikir, wah ada apa-apa nih gitu kan. Itu di hati gue gitu, kayaknya ada yang nggak beres nih. Nah akhirnya bener, yang dari Bali ini coba buat ngobatin kakinya si Ririn. Nah sini mbak, kakinya saya obatin, dipegang sama dia gitu, diurut-urut. Nah dia sambil ngurut-ngurut itu sambil teriak-teriak begitu, wah kayak gitu. Ya udah akhirnya panitia, karena jarak kita udah jauh nih sama peserta yang lain, akhirnya sebagian panitia suruh jalan duluan karena tenda ada di belakang gitu, nyusul ke depan. Nah di situ tinggal gua, terus si Ririn itu, terus si B panitianya sama beberapa peserta lah gitu. Jalan, akhirnya sampailah gue di Cigowong itu habis asar lah, sekitar jam 4-an gue sampai di Cigowong. Gue ngambil air lah gitu kan, karena si Ririn ini udah nggak kuat bawa beban, akhirnya DPK gue bawa lah, gue isi buat air gitu, isi air. Nah di Cigowong itu kan ada toilet tuh. Nah pas kita mau jalan, karena ini kan gue jujur baru pertama kali ya ke Palutungan, dan gue nggak tahu dari pos ke posnya itu jaraknya berapa, dan gue juga nggak tahu posnya pos apa aja pada saat itu. Ya udah akhirnya pas mau jalan ke toilet dulu tuh, si Ririn minta temenin. Bang temenin gue ke toilet yuk, dia bilang gitu. Kayaknya toiletnya nggak enak dah kata dia gitu kan. Ah lu nggak usah mikir yang aneh-aneh lu, gue bilang gitu. Udah yuk kalau mau ke toilet gue temenin, sekalian gue juga mau buang air kecil. Toilet tuh bang. Nah yang gue tahu di Palutungan itu kalau udah siang sekitar jam 2-an itu udah nggak ada peserta lagi yang naik gitu. Jadi dibatasin sama si rangernya. Nah udah tuh jalan, kita menuju ke pos 2 nih, pos Kuta. Nah pas mau ke pos Kuta itu kan kita udah mulai agak nanjak, terus masuk ke vegetasinya udah mulai lembab banget tuh. Di situ bener-bener firasat gue nggak enak banget ya, feeling gue nggak enak banget. Gue bilang, ini kok hawanya begini ya, dalam hati gue gitu. Hawanya kok kayaknya nggak enak banget. Nah si Ririn ngeluh nih kakinya sakit. Duh berhenti dulu dong, kaki gue sakit. Terus mukanya udah mulai pucet tuh nih.
Karena gue pikir lu sih nggak mau makan, gue bilang gitu. Akhirnya dia duduk nih. Nah duduknya dia kan di atas gitu kan, madep ke gue, di jalur duduknya, nggak di pinggir. Nah otomatis kan dia ngebelakangin gue kan. Itu gue inget banget dia makan roti sobek. Dia makannya kayak orang kelaparan ya gitu. Wah anjir nih orang lapar amat, gue pikir gitu kan. Nah pas roti terakhir dia potek, dia makan. Ini yang gue aneh, dia tiba-tiba tuh lari ke atas. Kan kakinya dia sakit ya, dia lari ke atas ya. Mohon maaf ya, maksudnya badannya dia kan agak lumayan gemuk gitu ya. Dia lari ke atas. Cobalah dikejar gitu. Dikejar, pas ditarik bahunya, lu mau kemana? Pas dia nengok, tuh matanya putih semuanya. Wah, nggak beres nih, dibilang. Nah, si B ini ngomong sama gue nih, Bang, kayaknya dia kagak beres deh nih. Terus gimana? Nah, akhirnya dia ngontek lah ke si E nih, tandemannya si B gitu kan. Bang, posisi di depan bang, setelah pos kute gitu. Tunggu ya bang, ada trouble nih, dia bilang gitu. Oke, ditungguin tuh akhirnya kan di pos kute. Setelah pos kute. Jalan. Nah, ini lagi-lagi firasat gua nggak enak. Jadi si Ririn ini kan pakai trekking pole. Trekking pole-nya tuh kan bawahnya ada karetnya tuh. Karetnya udah dibuka tuh nge. Besi kan. Tajam itu. Tajam ya? Itu kan. Dia jalan tuh pakai trekking pole. Dia jalan depan gua. Cuma firasat gua memang ya gua nggak tahu pada saat itu mungkin lagi betul aja kebetulan ya. Akhirnya gua jaga jarak tuh sama si Ririn. Gua agak mundur dan gua orang paling belakang jalan. Pas setelah pos kuta itu trekking pole diangkat begini ke dia, mata gua. Untungnya gua udah jaga jarak. Sekarang logikanya gini, kalau misalkan dia nggak sengaja, dia nggak bakalan ngelirik gua kayak begini. Di situ gua udah, ya anjir nih orang ngapa ya. Wah akhirnya, bang, yang lain masih jauh bang. Ini makin gak beres nih, gue bilang gitu kan. Depan Dra, bentar lagi, dia bilang. Ya udah. Akhirnya rame-rame lah, itu kan gue berempat tuh. Akhirnya ditemenin lah sama si B, sama salah satu peserta juga gitu kan, dibarengin gitu. Ketemulah sama si E nih. Ternyata si E ini habis sholat asar lah di situ gitu kan. Nah, pas si Ririn ini duduk di jalur, di sebelah jalur, gue duduk sendiri kan. Ngos-ngosan gue masih kaget aja, untung nggak kena mata gue gitu, orang deket banget. Ya sekarang gue mikirnya kalau dia nggak sengaja pasti juga ngomong sorry ya, minimal ya kan. Ini nggak, matanya ngelirik ke gue, tajam banget ya. Ini nggak beres gue bilang. Nah akhirnya si E ini nyamperin gue nih sambil bawa makaroni tuh. Kejadiannya gimana bang? Dia bilang gitu. Awal mulanya, gue ceritain lah di sebelum pos kuta istirahat, ditarik bahunya, matanya putih semua. Nah terus setelah pos kuta gue mau ditusuk pakai trekking pole bang. Ya udah, kita doain aja bang dari sini gitu ya. Nah akhirnya makaroninya dikasih ke si Ririn nih, biar dia tuh ada aktivitas gitu nih. Udah tuh kita liatin gitu kan. Ya gue juga baca-bacaan juga lah gue buat jaga-jaga diri gue gitu. Udah akhirnya kita jalan menuju ke Pangoyangan Badak. Sebelum Pangoyangan Badak kita ketemu sama rombongan yang lain tuh, tapi nggak semuanya full. Ya di situ adalah sekitar 10 orang lah totalnya sama rombongan gue yang di belakang. Akhirnya gue di situ mutusin gue jalan duluan dah gitu. Gue jalan duluan tuh akhirnya gue sampai duluan tuh di pos Pangoyangan Badak itu. Gue duduk di di kayu batang pohon gitu kan. Gue duduk kayaknya maghrib nih, bener kan, maksudnya pas banget dari sore ke mau malam lah gitu kan, udah mulai gelap. Akhirnya gue duduk di situ istirahat, nggak lama hujan nih ceritanya. Hujan, akhirnya ngedirin presit, bikin bivak gitu kan, buat nampung 10 orang tuh di situ.
hujannya deras banget, dan hujannya itu lama banget dari sekitaran ya maghrib. Gue pikir maghrib itu kan sekitar jam 6 lah ya, ini sampai jam setengah 8, jam 8-an hujannya. Dan gue di situ ada sekitar 2 jam lah nungguin hujan. Nah pas di saat kita nungguin hujan itu, biasalah kan nyalain kompor gitu kan, bikin kopi, bikin susu segala macam. Nah gue duduk nih di pinggir, di pojok bivak, di pojok flysheet. Nah sebelah gue ini si Ririn, ngopi lah gue di situ, ngobrol. Nah kok gue ngerasa di sebelah gue tuh kayak ada orang lagi pada saat itu. Nah si Ririn ini nyolek gue ceritanya. Gua nggak tahu dia ini indigo juga, atau dia karena kejadian itu dia jadi kelihatan segala-galanya lah menurut gua gitu. Nyolek gua, bang, kenapa lu sebelah lu nggak ditawarin kopi? Anjir kata gua. Gua nengok sini, ada pakai baju oblong, kedinginan. Gue cuma bilang ke Ririn, cuma bilang ini, lu diem, jangan ngomong sama yang lain. Ini di bivak, lu tahu sendiri gelapnya udah kayak pantau di pos itu. Dan di situ ada Ririn, terus ada peserta yang dari Bali. Nah yang dari Bali ini agak gimana ya, agak repot nih pada saat malam itu. Dia minta ditutupin pandangannya. Lu diri sini dong, lu diri sini dong, lu diri sini dong. Jadi dia tuh ngelihat yang ada di situ lah pokoknya. Makanya kayak gua, bang lu dirinya geseran dong. Kenapa sih? Enggak, gua nggak mau ngeliat situ. Wah, kata gua kacau nih. Nah, yang dari Bali ini kan berdua yang tadi gua bilang. Akhirnya pas malam itu kita mutusin buat ya udahlah hujan-hujanan, karena nggak mungkin kita kelamaan di situ. Sementara teman-teman yang lain itu sebagian udah ada yang masang tenda, udah di tenda di pos 4, di pos Arban. Nah terus sebagian juga ada yang masih belum sampai lah gitu. Udah akhirnya pas mau jalan, temennya si yang dari Bali ini gantian, nggak bisa bangun, sampai nangis. Tolongin gua. Itu kenapa bang? Nah ini mah kayaknya kram. Mikirnya positif aja ya kan, karena kan ya hampir 2 jam kita di situ kan, dengan kondisi desek-desekan, jongkok, ada yang duduk sila lah segala macam, pokoknya nggak ada yang enak lah duduk. Itu mah kram. Tapi pas mau jalan nangis dia karena dia nggak bisa ngangkat kakinya. Nah terus ini solusinya gimana bang? Dia bilang nunggu, dia bilang gitu. Akhirnya dikasih yang anget-anget gitulah, entah GPU entah apa gitu kan. Dan pada saat itu kabut dan headlamp pun nggak tembus. Sampai akhirnya kita tuh jalan gandengan, karena saking ya gua nggak tahu ya kalau misalkan yang lampunya kuning itu tembus atau enggak. Tapi yang jelas pada saat itu senter sama headlamp itu nggak tembus jarak pandangnya. Jadi paling cuma kelihatan ya depan lu doang. Itu saking tebelnya mungkin ya kabut pada saat itu. Ya udah jalan tuh kita gandengan sampai kita tuh dijemput sama yang panitia yang udah diriin tenda tuh. Mereka turun, ada 2 orang kalau nggak salah. Dia turun, terus bawain tali gitu kan buat naik, karena emang licin banget. Nah itu yang gue ingat waktu itu ada 2 jalur nih cabangan gini, dan di situ ada pohon tuh ngelintang gitu. Jadi kita kalau lewat situ tuh harus ngelangkahin pohon itu dulu. Nah si panitia yang di atas yang ngasih tali ini, dia teriak bilang lewat sebelah kirinya dia, berarti kanan gua kan. Nah otomatis gua harus ngelangkahin pohon itu kan. Gua langkahin tuh pohonnya. Pas abis gua ngangkahin tuh pohon itu, depan gua ada yang ngalingin tuh hitam gede. Pas gua abis ngelangkah begitu, gua nggak kelihatan teman gue yang tadinya dia bilang ke kiri. Pas gue nengok itu, teman gue kemana? Akhirnya gue diteriakin dari belakang, buruan bang. Baru tuh kebuka. Jalanlah. Nah, gue namanya baru pertama kali ke situ, gue nggak tahu pos Arban itu bentukannya kayak apa. Gue nggak tahu.
dan gue juga nggak cari tahu sebelum pendakian gitu. Ya udah, ternyata pas jalan itu akar pohon gede-gede kan, akar pohonnya gede-gede. Udah tuh gue masuk ke dapur darurat, tenda udah pada penuh nih, udah pada penuh karena yang lain pada kebasahan, pada nggak mau keluar, kedinginan. Akhirnya gue minta gantian lah, gue mau ganti baju gitu. Nah pas gue habis ganti baju, gue bikin mie nih sama si B, ketua tripnya lah gitu, bikin mie, masak, terus di cooking set makan berdua gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Lo gimana bang? Sambil cerita kejadian yang tadi tuh, lo gimana bang? Aman nggak? Aman bang, gue bilang. Untung kagak kena mata gua. Kalau kena mah copot mata gua, gue bilang gitu. Dapat donasi lagi lu begitu. Wajir, janganlah. Nah akhirnya pas gue sambil makan mie, yang lain juga lagi masak gitu kan, itu gue dari bawah, dari tempat gue naik itu gue ngeliat cahaya tuh, headlamp center gitu kan. Gue pikir ada yang naik lah gitu, terus ada bayangannya, ada bayangan orang jalan gitu di senternya itu. Ya gue pikir namanya mungkin kalau rombongan, kalau jalan dia nyenterin temennya, kelihatan gitu kan gambarnya. Ya udah, gue mikirnya gitu aja. Terus gue mikir lagi, perasaan kan gue rombongan terakhir ya, siapa yang naik? Itu udah mulai parno tuh gue. Nah terus kalau itu center, itu terus di center itu ada gambar orang lagi jalan dari kecil terus lama-lama gede, kan itu bukan layar. Oke. Itu gue mikirnya di situ, masa iya di sini ada tembok atau semacamnya lah gitu ya. Ya kayak, jadi ini bener-bener kayak orang naik. Jadi dia tuh awalnya kecil, ngelangkah, kelihatan palanya doang, lama-lama kelihatan utuh kakinya, lama-lama gede. Yang awalnya gue pikir ya mungkin ada pendaki lain naik senter-senteran gitu kan, nyenterin temennya. Di situ gue mulai parno tuh. Nah si ketua tripnya ini bilang, bang lu istirahat gih, lu capek banget tuh tadi abis nemenin si Ririn, dia bilang gitu kan. Tenda gue yang mana bang? Tendanya penuh semua nih, gue bilang gitu kan. Kan gue nggak bawa tenda karena kan open trip kan. Gue nggak bawa tenda lah. Udah lu tidur sama itu aja noh, masih kosong satu lagi. Udah tuh gue jalan sandung-sandung akar tuh, emang akarnya gede-gede banget. Gue nggak tahu lah medannya pada saat itu di situ. Gue masuk tenda, gue istirahat lah, tidur lah gitu kan. Nah di situ panitianya ini bilang, ini kan hujan gak berhenti-berhenti nih. Kalau misalnya sampai sekitar jam 3, jam 4 masih hujan, kita nggak usah summit gitu, cukup sampai sini aja. Atau kalau nggak ada bintang malam ini, ya udah nggak ada yang summit gitu kan. Ternyata pas gue bangun itu sekitar jam 9 atau setengah 9, gue lupa, gue dibawain makanan. Gue bangunnya itu dibawain makanan sama salah satu panitia lah, perempuan. Udah makan nih, tinggal lu doang yang belum, dia bilang gitu kan. Dibawain nasi, ayam sama sayur asem. Gue buka tenda, wah masih gerimis. Ini kita nggak summit, gue bilang gitu kan. Ya enggak kayaknya sih, lu lihat aja tuh gerimis begini. Ya udah akhirnya gue makan. Ya udah kita ngumpul di situ aja tuh di pos 4. Masing-masing lah, ada yang foto ya foto, ya seadanya lah dapatnya view-nya kayak gitu. Ada yang bercanda, ada yang segala macam lah gitu. Nah beberapa pendaki turun tuh dari atas, turun bawah ngasih info. Kalau di bawah walet kalau nggak salah itu dijagain sama ranger. Jadi memang nggak boleh ada pendaki yang summit, badai pada saat itu. Gitu. Ini kita nggak bisa summit bang, nggak bisa bang, dijagain sama ranger, dilarang soalnya badainya parah, dia bilang gitu. Terus lu turun, ya turun mau gimana lagi. Nah udah tuh akhirnya setelah kita pada makan, ngobrol dan aktivitas masing-masing lah gitu, itu mutusin jam 12 kita turun. Nah pas kita mau turun sebelum jam 12, yang dari Bali itu
kesurupan nih ceritanya. Kesurupan, dia teriak-teriak. Ya namanya orang kesurupan gimana sih? Dan di situ ada 3 panitia kalau nggak salah yang megangin dia. Nah cuma fokusnya gua bukan ke si perempuan yang dari Bali ini, tapi ke si Ririn. Karena gua waktu itu ngebatin aja sih, kayaknya nih targetnya si Ririn nih gitu. Jadi dia si cewek itu tuh cuma buat pengalihan aja gitu. Nah gua sama si Wahyu ini, Ndra jagain si Ririn aja, dia bilang. Iya mas. Si Ririn tuh matanya udah kemana-mana tuh, ngeliatin ke atas, ngeliat gitu kan. Dia sempat nunjuk, itu ada nenek-nenek di atas. Wah, awas tuh dia mau masuk tuh, dibilang begitu. Lu ngomong jangan sembarangan lu, gue gituin kan. Di hutan nih, gue bilang gitu, temen lagi kesurupan lu ngomong kayak gitu. Beneran bang, dia bilang gitu. Itu di pohon ada nenek-nenek mau masuk ke badan yang si cewek dari Bali ini. Udah tuh akhirnya gue gak ngerti lah sama panitia tuh, dibacain, didoain segala macem. Akhirnya sembuh lah gitu, hilang kesurupannya. Nah setelah kesurupan itu akhirnya ya udah kita packing tuh, beres-beres, turun awalnya gue jalan di tengah nih, di tengah gue jalan, terus gue dipanggil sama si B, ketua panitianya ini. Dra, nunjuk ke si Ririn, tolong jagain lagi, dia bilang gitu. Iya bang, siap. Nah gue dibantuin sama Wahyu sama Diki nih gitu. Nah kalau Wahyu ini dia ngerti lah sama hal-hal kayak begitu, dia ngerti karena dulu itu dia sempat jadi apa ya, pendaki spiritual di Lawu gitu. Nah yaudah akhirnya gue di depan itu si Diki, terus si Ririn tengah, gue di belakang Ririn, belakang gue Mas Wahyu nih jalan. Yang gue khawatirin ini terjadi lagi di Pos Kuta gitu. Yang gue khawatirin itu terjadi lagi di Pos Kuta. Nah sebelum sampai Pos Kuta si Diki tuh ngeluh, aduh bahu gue sakit banget Ndra, dia bilang. Lu kuat nggak mas? Dia bilang itu. Aman nggak? Bebannya kurangin aja. Aman. Dibuka nih bang, merah tuh, ngeplak kayak gitu. Nah yang jalan paling depan itu ada ini peserta, dia memang belajar kayak begitu ya. Gue tahu backgroundnya dia. Itu pas turun ternyata dia tuh dulu ikut padepokan gitulah. Jadi gue dengar cerita dari yang bareng sama dia tuh berangkat tuh berisik mulutnya. Berisik tuh dalam arti kata gini, awas jangan di situ gitu. Dikit-dikit astagfirullahaladzim gitu. Namanya Mbak Wulan. Dia bisa ngelihat memang, tapi orangnya kagetan gitu. Kalau ada sosok kayak begitu tuh langsung astagfirullahaladzim. Ya refleks ya mungkin ya. Nah akhirnya pas nyampe di Cigowong setelah ngelewatin Pos Kuta itu, gue pikir aman lah. Di Cigowong tuh kita nyampe maghrib. Nah gue ceritanya nyamperin si Mbak Wulan ini gitu, mau minta air. Gue, Mbak minta air dong gue. Jadi posisi gue minta air itu gue di belakangnya dia. Nah dia lagi duduk gitu kan. Ambil aja bang tuh, dia bilang gitu. Minta ya mbak dikit. Gue minta air. Nah pas gue ngambil airnya dia, nengoklah dia ke belakang. Kaget ngeliat gue. Astagfirullahaladzim bang, itu apaan? Dia bilang. Apa sih mbak? Itu belakang lu, dia bilang gitu. Lu diem katanya. Kenapa sih mbak? Lu berat nggak belakang lu? Berat dari Pangeran Badak ke sampai sini Cigowong. Gua tuh ada yang ngelendotin, kata dia. Wah, ngelendotin gua begini. Sebelumnya itu ngelendotin si Diki. Yang Diki jalan depan gua. Pindahlah ke gua gitu. Katanya sih begitu. Nah, versi si Ririn ini bilang sosok yang ngelendotin gua itulah yang dia lihat di Pos Kuta waktu pas dia lari. Jadi dia ngelihat itu si sosok perempuannya ini itu rambutnya tuh panjang sampai ke alang-alang gitu. Wah. Dan itu jalan tuh nyamperin ke arah gua pada saat itu. Cuma karena si Ririn ini takut waktu pas naik ya, pas dia makan roti.
si sosok ini, anjir merinding gue. Pas si Ririn ini ngeliat, dia pikir mau nyamperin dia, makanya dia lari. Gitu. Iya. Nah akhirnya bener, masuklah nemplok di dia. Makanya pas kita panggil itu matanya putih semua. Gitu. Udah tuh pas di Cigowong itu kita ngumpul tuh sampai makan dulu kan, makan, ngisi ngangetin badan segala macam. Itu akhirnya si panitianya ini bilang, udah nih kita lanjutin jalan, tapi jalannya kalau bisa jangan kepisah nih gitu, karena dari tadi banyak kejadian yang ya bisa dibilang di luar nalar lah gitu kan. Kita jalannya bareng aja kalau bisa. Pas kita mau berangkat, udah gembol keril mau berangkat, nah yang dari Bali ini bereaksi lagi, kayak gitu. Nah akhirnya si panitianya ini, si B bilang, udah lu pada duluan aja biar gue yang nemenin si B, dia bilang. Nah akhirnya si B jalan di belakang nih. Nah gue tetap disuruh jagain si Ririn, dia bilang. Gue temenin tuh bang, gue jalan. Nah gue nggak tahu tuh pas turun itu kan malam ya, gue nggak inget sama sekali jalur pas naik gitu. Pas gue turun itu gue inget jalurnya tuh batu-batu gitu. Nah pas di batu-batu itu kita ngebreak nih istirahat. Terus datang nih si yang dari Bali ini sama si ketua panitia sama si B. Dia datang, nyampe, belum juga duduk, dia langsung bereaksi lagi tuh kayak gitu. Wah. Anjir, ini ada apaan sih dia begini mulu. Gue mikirnya kalau dia kayak begini pasti ada apa-apa. Ternyata bener, gue langsung muntah-muntah tuh pada saat itu. Gue muntah-muntah. Gimana ya, kayak orang gue muntah tapi nggak keluar. Kayak mual gitu ya? Iya, mual. Enek lah gue, enek banget. Sampai akhirnya mata gue tuh berair parah dah, kayak orang nangis. Nah, pas turun ini, kita nih naik terakhir, turun terakhir. Ranger pada turun kan. Jadi kalau di Palutungan itu waktu pas gue naik, jadi Ranger itu di hari Sabtu dia ikut naik, terus di hari Minggu dia ikut turun buat mastiin nggak ada pendaki gitu. Nah ada Ranger nih ceritanya, dia nanya, itu temennya kenapa? Dia bilang gitu. Gua maksudnya, nggak apa-apa bang, ini kayaknya angin doang, gue bilang gitu kan. Bajunya basah nggak? Terus gue ditanya lah sama Wahyu, bajumu basah nggak? Dia bilang, nggak mas, kering baju gue. Masuk angin kali? Dia bilang, nggak tau lah, gue nggak ngerti. Puyeng banget kepala gue bilang gitu kan. Udah tuh jalan. Pas jalan itu gue malah dituntun sama si Ririn. Jadi gue jalan itu setengah sadar. Gue nggak tahu kemana jalannya, gue nggak tahu kemana arahnya. Gue ditarik aja udah sama dia jalan. Dan itu jalannya itu bukan jalan normal. Lu tau orang jalan cepet kan? Nah kayak begitu gue jalan tuh. Cepet banget gue jalan. Sampai akhirnya gue ninggalin yang lain-lain tuh. Ketemu ada bangunan sebelah kanan kalau nggak salah. Itu gue sempat ngelihat ya kuntilanak lah di situ ya. Udah gue bodo amatin banget. Udah gue nggak peduli lah. Karena gue pikir gue juga nggak tahu ini gue sadar apa enggak sebenarnya gitu. Jalan, akhirnya pas sampai pintu gerbang Palutungan, gue nyampe situ, jatuh gue tuh langsung. Brak. Gue jatuh udah saking, ya gue nggak tahu itu udah kehabisan tenaga apa gimana, gue nggak ngerti. Gue jatuh duduk tiduran situ. Nah, gue ngambil botol minum. Gue minum. Itu pada ngeliatin gue tuh nih. Yang lain, jadi kan yang lain pada nunggu di situ tuh, ngeliatin gue tuh. Pas gue habis minum, gue masukin botol nih ke keril, lubangnya gede banget keril, nggak masuk. Gini aja gue, anjir. Gue tahu, tapi gue tahu nih, gue inget, tapi gue tuh gimana ya, ngelakuin itu tuh kayak kepaksa gimana sih? Ya udah, begini aja gue. Sampai akhirnya si Ririn tuh nyamperin gue. Bang ayo lu turun sama gua, dibilang gitu. Gua turun diseret lagi sama dia, paksa jalan tuh gua. Paksa jalan terus kan ngelewatin perkebunan warga tuh, terus kandang kandang kambing atau apa gua lupa. Jalan aja tuh terus gua nggak berhenti.
Nah pas sampai base camp, gue begitu lagi tuh, gue duduk, geletak. Gue nyampe kan gue pakai sarung tangan tuh, disamperin lah sama panitia yang ngasih gue makan di pos Arban itu, yang perempuan, nyamperin gue, lu nggak apa-apa Ndra? Gue sempet ngeliatin dia kan, lu nggak apa-apa teh? Nggak apa-apa, gue bilang gitu. Dikasih lah gue minum, nih minum teh hangat tuh, minum teh. Lurusin kaki lu, gue lurusin tuh kaki gue kan, gue ikutin lah kata-kata dia. Nah terus sarung tangan gue nih dibuka nih sama dia, sarung tangan gue dibuka. Jangankan dia, gue aja kaget, tahu-tahu tangan gue tuh banyak darahnya sini. Dilihat nggak ada yang luka. Pas dibuka sarung tangan, kok darah mulu Ndra? Dia bilang, ya nggak tahu, gue bilang. Ini pas dari mana? Dia bilang, nggak tahu, gue aja baru tahu pas lu buka. Sini langsung diambilin kapas apa tisu gue lupa gitu buat ngelapin tangan gue. Dicari lukanya nggak ada. Yang gue bingung ini darah siapa? Udah tuh kan kalau di Palutungan itu kan dulu ya waktu pas gue naik itu kita dapat makan pas turun. Nah akhirnya gue dipanggil lah makan bareng-bareng gitu kan. Nah di situ ada Mbak Ulan yang gue bilang dia ngeliat gue di geblok sama perempuan. Di situ ada si Ririn juga. Sama ada kalau nggak salah tuh warga lokal, nggak tahu ini orang base camp, pokoknya orang udah agak tua gitulah. Nah si Mbak Ulan ini nyamperin gua, bang balik badan dah, kata dia gitu. Gue balik badan. Kenapa sih Mbak? Udah lu balik badan. Terus badan gue dipegang sama dia. Badan gue dipegang tuh sama dia, terus dia kayak ngeluarin ngeluarin angin gitulah, kayak gitu-gitulah. Kenapa Mbak? Enggak nih yang ngikutin lu tadi yang gue bilang tuh masih ngikutin, dia bilang gitu. Okay. Yang perempuan yang ngegemblok gue itu. Yeah. Udah, gue ikut makan, udah lu makan dulu, makan tuh gue. Nah pas habis makan itu, ngobrol lah gue nih sama yang gue bilang tadi ada warga lokal, ya udah agak tua lah orangnya gitu. Nah orangnya itu bilang gini, waktu itu gue lupa dia pakai bahasa Sunda kalau nggak salah dia ngomong. Jadi intinya tuh gini, dia cuma bilang kalau nggak ada gua, si Ririn ini itu udah nggak ada. Gue tanya emang kenapa? Penyebabnya kamu tanya aja sama dia tahu penyebabnya apa. Dia bilang gitu. Tapi kan ini kita pas dari naik sebenarnya kejadiannya, gue bilang gitu. Maksudnya itu bukan, biasanya kan kalau ngalamin kejadian yang aneh tuh gue paling turun biasanya kan. Ini gue dari naik, turun. Sampai turun di base camp. Pokoknya intinya dia bilang gitu, intinya kalau kamu nggak jagain dia pada saat naik sama turun, kamu kan barengan kan sampai ke base camp. Itu kalau kamu nggak deketin dia, nggak jagain dia udah nggak ada. Dia nggak bakalan sampai ke sini. Itu kata dari si warga lokal bapak itulah, dia bilang gitu. Gue sempat ngobrol sama Baulan kan, karena kan dia pernah belajar begitu-gitulah. Mbak emang kenapa Mbak kok bisa kayak begitu? Wah nggak tahu bang, kan gue jalannya duluan, dia bilang gitu. Kan lu yang jalan di belakang. Tapi emang lu nggak ya coba aja tanya sama si Ririn, emang ada apa, dia bilang gitu. Nah terus setelah gue ngobrol begitu, gue baru ingat ternyata waktu pas di kendaraan, di bis lah gitu, gue sama Mas Wahyu itu ngobrol. Mas Wahyu bilang ada yang bawa minuman nih, dia bilang gitu. Botol gepeng. Ya pokoknya minuman lah, gue nggak tahu minumannya jenis apa. Dia bilang ntar buat di atas Dra, buat ngangetin badan sih itu bawa, dia bilang gitu. Gue cuma oh ya udah, waktu itu kan gue di bis tuh, ya kan gue ingatnya. Nah gue pikir apa itu penyebabnya, dan atau ada penyebab lain nih gitu, masalah yang tadi gue bilang jimat gitu kan, yang gue khawatirin pada saat
teman gue ngasih tahu ada eyang Bali kata dia gitu. Eyang Bali itu ternyata leak gitu. Nah itu apakah itu jimat atau enggak? Nah gue sempet nanya lah sama si Ririn. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah akhirnya pas dari base camp itu dikasih tahu sama bapak-bapak itu kan, udah tuh nggak lama balik lah nih kita nih ceritanya. Balik, nah cuma pas balik itu gue ngobrol sama ada panitia, dia memang asli situ gitu kan, cuma dia ngerantau lah ke Jakarta. Dia bilang kan dia memang stay sebelum kita naik, dia memang stay di situ kan, dia pulang dulu gitu kan. Dia bilang sebelumnya cuaca cerah, nggak ada hujan, nggak ada apa gitu. Dan dia juga aneh, waktu pas kita naik juga kan awalnya cerah, panas. Nah pas mulai hujan itu ya pas setelah maghrib dan sampai menjelang zuhur tuh masih gerimis sebenarnya. Ya udah akhirnya ini gue masih ngerasa aneh tuh kayak pas di bis. Gue duduk kan sama si Wahyu ya, duduk. Ini kok kayaknya badan gue kayaknya nggak beres. Ini gue ngerasa sendiri pada saat itu karena gue pengen tidur, mata gue tuh udah berat banget, tapi nggak bisa gitu. Nah akhirnya gue cerita kayak gitu sama si Wahyu. Ini posisi udah di tol ya, udah masuk ke tol. Gue cerita kayak gitu sama Mas Wahyu. Mas Wahyu bantuin gue lah ceritanya. Coba Ndra sini badanmu tak pegang apa? Pegang lah sama dia. Ini kayaknya ada yang ngikut lu dah, dibilang gitu. Maksudnya gimana mas ngikut gua? Kan tadi gua udah digituin sama Mbak Ulan. Belum. Masih ngikut, dia bilang gitu. Terus ya udah kamu baca-bacaan aja, dia bilang gitu. Terserah yang bisa, yang penting yakin baca apa, saya bantuin, dia bilang gitu. Udah tuh gua sambil merem. Terus gua baca yang gua bisa, gua baca salawat, gua baca syahadat gitu kan, gua baca-baca gitu. Pas abis baca-baca begitu, itu gua nggak sadar. Plek, langsung tidur gua. Bangun-bangun sampai. Udah bekas? Iya. Sampai tuh langsung. Padahal pas di tol tuh ya lumayan agak jauh lah gitu. Masih gimana ya namanya? Lu mata berat nih. Tapi nggak bisa lu tidurin. Ya kayak gitu. Nah pas setelah gue baca-baca kayak begitu, baru tuh gue langsung geletak, senderan di kursi, tidur dibangunin sampai. Nah yang pas nyampe ini gue sempat kaget sih, maksudnya si Ririn ini, kok lu ada di sini? Gue bilang gitu. Lu nggak balik? Enggak, gue mau ke Jakarta dulu, dia bilang gitu. Oh, gue pikir dia langsung balik kan, karena kan dia balik ke Semarang gitu. Tapi dia ngikut sampai ke Mepo, tempat kita kumpul. Udah tuh akhirnya dia cabut. Terus gue disuruh mampir dulu nih ke base camp gitu kan. Bang, lu nggak usah balik, ke base camp aja, dia bilang gitu. Tadinya gue diajakin balik sama yang lain, cuma gue dipaksa ke base camp tuh waktu itu. Carrier gue dibawa. Udah lu ke base camp aja dulu, besok baru balik. Nah besoknya gue baru balik lah gitu. Nah selang berapa pas besokannya kalau nggak salah, pas gue bisa balik dari base camp, pas besokannya si Ririn ini ngabarin gue nih ceritanya. Dia belum pulang ke ke rumahnya, maksudnya masih di Jakarta. Ternyata si Ririn ini pengen ngobrol sama gue. Ada yang pengen dia sampein lah pada saat itu. Nah akhirnya singkat cerita ya udah kita ngobrol lah gitu kan. Kita ngobrol. Sebelumnya gue tanya dulu sih, emang yang lu ngobrolin apa sih? Enggak, ini tentang kejadian yang kemarin sih, dia bilang gitu. Pas kita naik, gue justru malah mau bilang sebenarnya yang dibilang bahwa bapak itu
benar kata dia gitu, kalau misalkan gue nggak sama lu ya gue nggak tahu, dia bilang. Makanya gue mau minta maaf nih sama lu, dia bilang gitu kan, sama mau bilang makasih juga. Nah akhirnya kita ngobrol lah di situ dan dia ngasih tahu penyebabnya apa. Pendakian kita tuh bisa sampai kayak begitu. Ya mungkin kalau kita nggak bisa muncak karena kondisi cuaca kabut, itu gue pikir alam lah gitu kan. Tapi memang aneh juga di panitia yang satunya itu bilang kemarin-kemarin tuh cerah gitu, bahkan seminggu cerah gitu. Ya, tapi kan gue mikir lagi ya, namanya di gunung kan bisa aja cuaca berubah-berubah gitu. Nah akhirnya si Ririn ini cerita lah. Jadi pas malam di camp, dia ini disuruh tidur, suruh istirahat. Masuklah ke tenda kapasitas 2 orang. Dan di situ ada panitia yang perempuan itu, dia tidur berdua lah gitu. Nah begitu dia tidur, di pertengahan dia tidur, itu si B masuk ke dalam tenda itu kan tenda kapasitas 2. Akhirnya desek-desekan lah di situ. Nah terus awalnya dipeluk dulu tuh. Dipeluk? Iya. Nah cuma pas dia mulai ngelawan itu, pas dia mau dicium. Wow. Gitu. Jadi intinya ada niatan yang jelek lah. Iya kayak gitulah gitu. Memang gue pas pagi juga ngelihat wajahnya si B itu agak beda gitu. Dia diem, ngelamun, bengong aja gitu. Cuma kan gue nggak nanya kan ada apa gitu. Gue pikir ya karena dingin aja mungkin gitu. Oh ternyata itu penyebabnya waktu pas iya. Jadi gue ngelihat nenek-nenek itu nenek-nenek itu tuh nggak suka sama kelakuan pada saat di tenda. Jadi nenek-nenek itu memang penghuni di situ. Dan dia juga nggak suka sama yang bisa dibilang itu yang pendampingnya sih yang dari Bali itu. Gitu. Dia bawa kayak begituan lah kasarnya gitu. Jadi ibaratnya sosok-sosok yang ada di situ tuh menentang. Jadi ternyata si Ririn ini tuh memang dia ngerti, bisa kayak begituan gitu. Makanya gue bilang sebelum naik itu kan gue sempet tanya, lu udah pernah naik kemana aja? Dia udah naik ke Rinjani udah, ke Slamet udah. Ya gue pikir kuat lah ya kan, tapi kok ya kayak gitu yang gue alamin gitu. Baru sampai sini kok begini gitu kan. Nah ternyata dia pun ikut trip itu karena ajakan dari si B, bukan karena dia daftar itu. Makanya waktu pas gue ditambahin peserta, yang ngasih peserta ke gue tuh dia bilang ininya si B temennya, dia bilang gitu. Gitu spesial mungkin gitu kan, karetnya 2. Iya tapi ditolak gitu ya. Ya gitu. Nah mungkin si Ririn ini dia nggak tahu maksudnya rencananya si dia itu kayak apa gitu. Dan dia sempat apa sih di Instagramnya dia sempat live sih dulu. Dia ceritain kelakuannya kayak begitulah gitu. Tapi kayaknya sempat di take down. Ya gua nggak ngerti lah kenapa. Alasannya apa gitu? Iya. Pasti udah dihapus gitu. Iya, udah dihapus. Jadi waktu itu sempat dia live terus disimpan, diposting kan hasil dari live-nya itu kan. Disimpan. Nah, terus itu selang seminggu apa seminggu lebih gitu gua nggak tahu, itu hilang postingannya, dihapus sama dia. Oke. Gitu. Jadi gitulah guys. Jadi kayak ada sebab dan pasti ada akibatnya. Betul. Ada sesuatu yang mungkin nggak dianjurkan di gunung yang dilakukan pada saat itu. Iya. Jadi mungkin kalau gue sih nangkepnya gini. Kalau dari sisi ya bisa dibilang yang nggak kasat mata lah gitu ya. Mereka ini udah pada ngebaca duluan nih. Gitu. Niat dari iya. Oke, iya benar. Gitu. Nah, gue baru ngeh yang gue bilang gue ngopi terus ada kakek-kakek ngajak ngobrol gua. Ternyata itu pas gua pikir-pikir itu ternyata pesannya buat gua tuh bener, gua harus hati-hati. Ternyata itu yang gua alamin di pendakian gua.
gitu. Mulai dari mata gua mau dicolok pakai trekking pole, ya macam-macam lah. Dan ternyata pas waktu di ini si Diki ini ya, Mas Diki ini sempet ngelihat, sempat bangun tuh lagi lu ngobrol tapi nggak sama orang. Nggak sama orang, dia ngeliat tuh gua ngobrol sendiri, ngoceh aja sendiri. Kayak ngomong sendiri gitu. Ngobrol sendiri. Dia kan pakai kacamata. Iya. Lu tau lah orangnya. Dia pakai kacamata, terus dia bangun gitu buka SB. Kali gede. Iya ngeliat, "Dak nggak tidur," dia bilang gitu. Terus dia tidur lagi. Terus dia bangun lagi ngeliat masih ngobrol. Padahal gue ngalamin tuh sebentar. Cuma kata-kata itu aja. Cuma pesan hati-hati gitu. Iya, hati-hati. Dan ya gue nggak tahu ya ini benar atau enggak. Gue sempat sempat nanya lah sama teman gue dan nanya mancing gue juga. Kalau ya gue nggak tahu ya ini benar atau enggak, itu dari gue Walid, si kakek ini. Oke, penunggu gue Walid. Ya, nyampein ke gue. Kayak udah tahu berarti gitu ya, maksud dan tujuan rombongan lu mau ada apa gitu ya. Nah, awalnya kan ini lu peserta, Endra ya? Peserta gue. Tapi jadi ketua? Jadi ketua rombongan. Jadi memang kan kita banyak nih, ada 25 orang termasuk panitia lah gitu. Oke. Jadi di dalam rombongan itu harus ada apa ya, penanggung jawab lah katakanlah gitu ya. Gate lah ya. Gate-nya gitu kan. Ya. Jadi seandainya terpisah ya kita perkecil lagi grupnya gitu. Tapi nggak ngambil gate dari luar gitu atau gimana kok pakai peserta sendiri sih? Jadi ya mungkin ini manajemennya dari si trip itu sendiri ya. Awalnya dia mungkin menyanggupi, tapi ternyata pas di lapangan akhirnya berantakan kayak gitu. Tapi sempat bawa ini porter dan segala macam? Nggak ada. Dari tim sendirinya ya berarti? Sendiri. Nah berarti kan semua kejadian yang lu alami dan rekan pendakian lu alami ini kan ada sesuatu nih, dan ternyata setelah turun dan sampai di Bekasi baru terungkap semua nih ya, sampai di bawah itu. Dan si Ririn ini udah cerita bermacam-macam mungkin sama lu itu. Udah cerita ke gua sama ke salah satu panitia yang tidur sama dia di tenda pada saat itu. Yang cewek juga. Panitia cewek juga itu ya? Iya. Nah coba dari pihak panitia perempuan ini gimana tuh responnya? Ya dia juga tahu sebenarnya. Tahu, dia tahu. Cuma ya nggak mau speak up. Iya gitu. Mungkin ada sesuatu juga kenapa dia nggak mau ngomongnya. Ya itu gue nggak ngerti lah. Mungkin ya. Karena kan dia timnya gitu kan. Pada saat itu. Ya mungkin biar supaya lebih baik namanya mungkin dijaga gitu ya. Nah, ada tindakan apa aja nih pas waktu di tenda itu? Sempat cerita banyak nggak? Atau mungkin kan mulai dipeluk gitu? Atau dengan sejenis yang lain? Kalau dari... Atau mungkin sampai tangan grepe-grepe gitu? Kalau tangan udah main, udah menjalar gitu? Ya makanya dia marah itu ya karena itu. Gitu. Dan beberapa kali dipaksa buat itu, akhirnya dia marah lah gitu. Gitu. Ya mungkin di saat dia marah juga si B takutnya yang lain pada bangun juga kan. Akhirnya dia ngalah sendiri ya? Akhirnya dia ngalah lah gitu. Nah, ada tindakan lain nggak nih selain penolakan dari si Ririn sendiri? Pas waktu tangannya ini udah mulai menjamah ke segala macam arah gitu. Ya, itu kalau ceritanya dia sih ada perlawanan. Maksudnya perlawanan tuh ya tangannya ditahan lagi. Biasa gimana sih dipegang. Kayak berontak-berontak gitu. Iya, berontak-berontak. Makanya yang tidur di sebelahnya pun tahu sebenarnya gitu. Oh iya. Satu tenda kan, tenda gerak-gerak kan pasti berasa lah gitu. Akhirnya dia keluar sendiri dari itu. Kenapa? Akhirnya dia keluar sendiri. Mungkin kalah ya? Akhirnya ya dia ngalah. Karena kan ini kan si Ririn ini mungkin awalnya bukan peserta ya? Bukan. Jadi waktu pas kita mau trip itu kan ada grupnya tuh. Iya. Grup peserta ya kan semuanya. Dan informasi semuanya ada di grup itu gitu. Nah ketika pas mau berangkat, gue ditambahin. Oh. Gitu. Ada spot gitu lah ya? Nih yang tadi gue bilang, nih ada peserta dari ini, bawaannya dari ini gitu. Oh bawaan dari si B itu juga? Kisanak, jangan mentang-mentang lu ngebayarin
peserta naik gunung, terus peserta itu bisa digrepe-grepe ya. Ya, gitulah. Yang macam-macam bisa nak. Jadi efeknya kan ke yang lain semuanya. Ke semuanya, semuanya. Nah, ini kan sekarang kan masih kesibukan, masih ngonten, Ndra. Masih kerja lo di ini apa? Udah enggak jadi budak korporat. Ngapa emang? Ya sekali-sekali jadi bos kayak gitu. tapi nextnya nih bakalan dijalan lagi nih YouTube ini. Jalan kok. Masih jalan sekarang udah jalan. Udah jalan lagi nih, dan alhamdulillah banget ya. Dan kalau bisa ya, si Irin undang tuh ke tempat tuh biar makin booming ya kan. Ya. Cuma gua sempat diblok sama Ririn. Lah. Karena ada ya gua nggak ngerti lah. Oh, ya itu urusan pribadi ya. Tapi kan YouTube ini IR kan masih namanya ya? Enggak, udah Indra Stories. Oh, Indra Stories bukan itu lagi ya? Itu kan dulunya nih. Itu dulu. Nah, buat teman-teman semua nih yang pengen jadi narasumber di Indra Stories itu gimana caranya, Indra? Caranya tinggal DM aja bisa. DM. Atau WA ke nomor admin juga bisa. Oh, gitu. Apa mau ditandamin di kolom deskripsi? Nggak usah kali ya? Nggak usah. Kan kalau udah biasanya kan gue cantumin di kolom deskripsi itu udah basi banget ya kan? Basi lah. Nanti lu komen aja, nanti gue pinin lah ya gitu. Iya, siap. Oke, Ndra, sebelum mengakhiri video kali ini ya, mungkin lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang menonton, terkhusus buat cerita lu pada malam kali ini, apa itu yang bisa diambil? Kalau ini sih banyak banget yang sebenarnya yang bisa diambil. Ya ini dari pengalaman gua naik pada saat ke Ciremai itu, dengan tujuan kita yang nggak bener aja, itu udah jadi warning gitu loh. Apalagi sampai kita melakukannya, gitu kan? Ya kan? Ini baru niat loh, baru niat aja kita naik itu kan gua udah kena segala macam, ya kan? Padahal belum kejadian. Ditambah lagi pas ngecamp kejadian, ya kan? Kalau seandainya kejadian makin parah. Jadi ya pesan gue itu, ya kalau kita naik gunung ya niatnya ya niat untuk menikmati keindahan alam aja sih gitu, dan lebih di filter aja. Kalau misalkan kita buka trip, lebih di filter lagi aja peserta-pesertanya. Kadang banyak peserta nakal. Benar. Gitu. Dan tetap berpikir positif dimanapun teman-teman semua berada nih. Dan jangan lupa bawa kembali sampahmu turun ke bawah. Oke? Mungkin itu aja kali ini dari gua Bang Mange dan juga Indra. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.